Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya Glenn Joshua. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kebakaran Gunung Merbabu di Kabupaten Semarang meluas. Puluhan lansia, anak-anak, dan balita diungsikan. Fenomena api muncul di tengah sawah di Desa Manggarmas, Grobogan. Dampak buruk game online, ribuan anak sekolah di Demak terlibat judi daring. Bahkan ada anak yang nekat menjual ponsel orang tua demi judi daring. Kita ke informasi pertama, tim gabungan masih terus berupaya memadamkan api di Taman Nasional Gunung Merbabu di Kabupaten Semarang. Pada hari Minggu, ratusan tim gabungan menyisir 4 lokasi kebakaran yang dekat dengan permukiman. Tim gabungan terus berjuang memadamkan api di Taman Nasional Gunung Merbabu Minggu pagi. Kali ini ada 142 tim dan relawan diterjunkan. Ada 4 titik kebakaran yang menjadi fokus upaya pemadaman, yaitu di Dusun Batur Wetan, Pelian, Macanan, dan Tekelan. Pemadaman terus dilakukan karena selain berdampak pada penyakit ispa, juga berdampak pada lahan pertanian dan permukiman. Bahwa kegiatan hari ini yaitu kegiatan pemadaman langsung itu sekitaran kawasan yang berbatasan langsung dengan tanah-tanah dengan kampung-kampung, dengan dusun-dusun, yaitu untuk mengantisipasi dampak asap langsung ke warga. Sebelumnya pada hari Sabtu, warga Dusun Ngaduman di Desa Tajuk, Kecamatan Getasan harus diungsikan ke Balai Desa Batur karena terkena abu dan asap kebakaran Merbabu. Warga rata-rata mengalami sesak nafas lantaran asap mengepung permukiman. Warga terutama lansia dan anak-anak dievakuasi menggunakan ambulans. Pengap. Oh, sesak napas. Ya, enggak. Kalau ke saya enggak, napasnya biasa aja. Kebakaran Gunung Merbabu meluas sejak Sabtu sore. Api terus mengarah ke kawasan puncak karena kencangnya tiupan angin. Kepulan asap bahkan nyaris menutup semua kawasan gunung. Kobaran api dan kepulan asap menyebar hingga wilayah Boyolali dan Magelang. Selama kebakaran berlangsung, jalur pendakian ditutup untuk sementara. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Puluhan warga yang terdampak langsung kebakaran Taman Nasional Gunung Merbabu diungsikan ke kantor balai desa. Evakuasi diutamakan untuk lansia, anak-anak, dan balita karena paling rentan terkena dampak asap kebakaran. Sebanyak 91 warga asal Dusun Ngaduman dan Gedok, Desa Tajuk mengungsi ke kantor Balai Desa Batur, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang Minggu pagi. Mereka rata-rata berusia lansia, anak-anak, dan balita. Mereka dievakuasi karena paling rentan terdampak asap kebakaran Taman Nasional Gunung Merbabu. Warga rata-rata mengalami sesak nafas dan mengeluh mata perih karena terkena asap. Selain disediakan kebutuhan logistik, para pengungsi ini juga diberikan hiburan oleh para relawan agar tidak bosan. Ya di sini itu terjamin lah, tidur terjamin, makan terjamin, kebersihan juga terjamin. Ya dari Badan Penanggulangan Bencana juga perhatian, pokoknya di sini terjamin. Sementara upaya pemadaman dengan waterbombing dilakukan mulai hari Minggu. Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi mengatakan telah berkoordinasi dengan BPNP agar pemadaman dengan waterbombing segera dilakukan karena luasnya kebakaran tidak bisa dijangkau sepenuhnya oleh tim. Karena TKP-nya itu sangat sulit dijangkau, kita menggunakan waterbomb. Hari ini mulai waterbomb berjalan. Dari Polda apakah mengirim dari Hiling ke pengungsian dan kan ada pengungsian? Pengungsi ada 63 orang dan sebagian ada di rumah penduduk dan sebagian sudah kita kalkulasi. Api telah menghanguskan sedikitnya 400 hektar area hutan Merbabu sejak kebakaran terjadi 3 hari lalu. Jalur pendakian untuk sementara ditutup karena membahayakan keselamatan. Yulianto dan Krisnagu melaporkan dari Kabupaten Semarang dan Klaten.
Sebanyak 7 rumah warga di Kecamatan Gubuk Grobogan terbakar. Beberapa pemilik rumah pingsan saat mengetahui tempat tinggalnya terbakar. Sabtu kemarin, api membakar 7 rumah warga di Desa Ngroto, Kecamatan Gubuk Grobogan. Hembusan angin, cuaca panas dan minimnya air karena kemarau membuat api cepat membesar, sehingga sulit dipadamkan. Api dapat padam setelah pemadam kebakaran mengerahkan 2 unit mobil ke lokasi kejadian. Api pertama kali muncul dari salah satu rumah milik Mapni. Namun karena api sulit dikendalikan, kebakaran akhirnya merembet ke bangunan lain. Sejak saya menyelamatkan yang depan rumahnya, pemiliknya Pak Bakron, rumahnya Pak Bakron, akhirnya itu sudah sampai ke baratnya. Ini total mencapai 7 rumah. Ada 7 rumah. Itu kan kondisinya terbakar semuanya? Terbakar semuanya, ada 2 yang alhamdulillah masih bisa sedikit diselamatkan. Belum diketahui penyebab kebakaran, saat ini masih diselidiki pihak kepolisian. Kalau kronologi kejadian, untuk informasi dari warga masih simpang siur antara konsumsi listrik atau gas. Jadi kita belum bisa memastikan kronologi kejadiannya seperti apa. Beberapa pemilik rumah yang menjadi korban kebakaran syok hingga pingsan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Fenomena api muncul dari area persawahan di Desa Manggarmas, Grobogan. Area persawahan ini pernah dibor oleh pihak Pertamina pada tahun 1990 lalu, namun tidak ditemukan sumber gas. Sumber jerugi. Lugi gua ngablok kok jeruk ya. Kemunculan api dari sebuah lubang di tengah sawah milik Muzakir di Desa Manggarmas, Kecamatan Gorong, Grobogan, menggemparkan warga. Apalagi selama sepekan api tak kunjung padam. Polisi memasang garis polisi untuk mencegah warga mendekat. Api pertama kali muncul saat Muzakir menguruk lahan seluas setengah hektar untuk persiapan menanam. Pada tahun 1990 lalu, Pertamina pernah mengebor sawah Muzakir untuk mencari sumber gas. Namun saat itu pihak Pertamina belum menemukan sumber gas, sehingga pengeboran tidak dilanjutkan. Kini Muzakir dihantui rasa khawatir karena ia terancam tidak bisa menanam jika api tak padam. Ini kok muncul ada apinya. Waktu ketahuan saya waktu hari Sabtu sore. Sebetulnya ya aku khawatir nantinya kalau dia amblong-bleng lah, saya akan kehilangan sumber rezeki. Api baru padam pada hari Jumat pekan lalu, namun pemilik sawah belum berani melanjutkan persiapan untuk menanam. Pemerintah Kabupaten Grobogan akan melaporkan fenomena ini ke Kementerian SDM untuk diteliti lebih lanjut. Saya belum mendapat laporan juga, tetapi kalau saya ngecek ke lapangan dari mungkin yang didampingi Asisten 2 ya, biar nanti dengan Dinas Pertanian, dan saya akan melaporkan kepada SDM Provinsi maupun Kementerian SDM, dan ini kita tindak lanjuti, mudah-mudahan juga dari Kementerian juga menuju ke lapangan tindak lanjuti juga. Fenomena kemunculan api di tengah sawah terjadi sepekan lalu saat pemilik menguruk sawah. Arif Nur melaporkan dari Grobogan.